Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan karunia-Nya, kekuatan dan taufiknya semata, kita masih mampu menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya, terlebih dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umat beliau yang konsisten menjalankan syariatnya dan kelak di akhirat beruntung karena mendapatkan limpahan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tausiah berjudul berlindung dari 4 perkara yang membawa sengsara. Adapun ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Faisal Fadli. Nabi Muhammad SAW memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang membawa sengsara. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min nafsi la tasbahu wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak kusuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Diriwayatkan oleh HR Muslim nomor 2722. Mari kita urai satu persatu 4 poin dalam hadis di atas. 4 perkara yang membawa sengsara. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan ada beberapa ilmu yang membawa celaka, tiada manfaat, menjadikan hidup sengsara, dan mengundang datangnya bahaya. Contoh seperti ilmu sihir dapat merusak hubungan suami istri, menghancurkan kehidupan orang lain, bahkan merenggut nyawa mereka. Adapun ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa pada keimanan, menumbuhkan sifat khasyah, takut yang mendalam kepada Allah. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika suatu pengetahuan atau penemuan yang canggih malah disalahgunakan. Sebagaimana telah maklum adanya, negara-negara besar di dunia ini berlomba-lomba memproduksi nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Reaksi nuklir yang dihasilkan mampu menghancurkan sebuah kota dalam hitungan detik. Sebagian pengamat menganalisa bahwa jika perang dunia ketiga terjadi, kemungkinan akan menjadi akhir peradaban modern. Ketika para pemimpin negara tersebut berebut sumber daya, berebut pengaruh, berambisi menjadi negara adidaya, lalu mereka saling menyerang dengan meledakkan nuklir yang selama ini dikembangkan, maka hancurlah muka bumi ini akibat perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaharal masadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasiliyuz liyuziqahum
ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat ketika ia tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tak berbuah, tiada bermanfaat bagi kehidupan. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqi Al-Ubudiyah menjelaskan bahwa kedudukan ilmu ibarat pohon. Buahnya adalah ibadah. Tak boleh ibadah dikerjakan tanpa landasan ilmu, dan orang yang sudah berilmu harusnya rajin beribadah, bukan malah sebaliknya mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahan atau kemalasan dalam beragama. Semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak berguna, tidak diamalkan. Maka selain banyak-banyak membaca doa di atas, kita juga dianjurkan untuk memohon agar dikaruniai ilmu yang berguna di setiap pagi sebelum beraktivitas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. HR Ibnu Majah nomor 925 dan HR Ahmad nomor 26191. Kedua, hati yang tidak kusuk. Dalam Al-Quran, lafaz kusuk disebutkan sebanyak 17 kali dalam bentuk kata yang berbeda. Meskipun mayoritas lafaz kusuk dalam Al-Quran ditujukan kepada manusia, namun ada juga sebagian ayat menyatakan bahwa kusuk berlaku juga untuk benda-benda yang lain seperti gunung dan bumi. Khusus merupakan ciri utama yang beriman yang memperoleh kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang kusuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Dalam kata kusuk terkandung banyak makna, diantaranya ad-darra, mengiba, al-inkifat, merendah, az-zul, tunduk, dan as-sukun, tenang. Dari empat hal ini dapat disimpulkan bahwa khusyuk adalah kondisi hati yang tertuju kepada Allah, merasakan kehadirannya, sehingga membuat seorang hamba ingin mengadu dengan penuh rasa tunduk, merendah, dan memelas kasihnya. Dengan begitu ia akan merasa tenang karena berhadapan dengan Zat Maha Kuasa yang selalu memberi perlindungan dan rasa aman. Kedudukan khusyuk dalam ibadah seperti kedudukan ruh dalam tubuh. Maka ibadah yang dilakukan tanpa rasa khusyuk ibarat jasad tak bernyawa. Tetapi makna khusyuk bisa diperluas, bukan hanya dalam ibadah yang sifatnya ritual. Orang yang memiliki sifat khusyuk akan tenang dalam menghadapi kehidupan, tidak khawatir atau merasa cemas. Mustahil hidup susah dan sengsara. Orang yang khusyuk terhindar dari maksiat karena khusyuk meredam gejolak hawa nafsu. Maka kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, selalu cemas, khawatir, dan bergejolak. Menurut Ibnu Al-Qayyim, khusyuknya orang beriman ada di hati. Konsentrasi memikirkan keagungan Allah. Sedang khusyuknya orang munafik hanya badannya yang tunduk, tapi hatinya tidak.
Ketiga, hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Kelanjutan dari 2 poin di atas, timbul obsesi untuk mengejar dunia, lupa bersyukur dan mengabaikan akhirat karena manusia memang mempunyai watak serakah, selalu merasa kurang dan tidak merasa puas dengan harta yang mereka punyai. Nabi SAW bersabda, "Lau anna li bani adama wadiya min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan walan yamlan fahu illa turaba wa yakubullahu ala man tab." Seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang yang bertobat. Al-Bukhari nomor 6439 dan Muslim nomor 1048. Jika 3 poin di atas terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan menghalalkan segala cara demi mewujudkan ambisinya. Waliyazu billah. Keempat, doa yang tidak didengar. Perkara yang membawa sengsara terakhir adalah doa yang tidak didengar. Contoh doa yang tidak dijabah Allah tercantum dalam kumpulan hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi nomor 10. Disebutkan dalam hadis Al-Arba'in bahwa seorang hamba berdoa kepadanya dan ia berada dalam kondisi safar, salah satu waktu mustajab untuk berdoa, tetapi Allah tidak mau mendengar keluh kesahnya lantaran makanan, minuman serta pakaian yang dikenakan berasal dari yang haram. Itulah 4 perkara yang membuat hidup menderita, penuh kesengsaraan. Semoga kita terhindar dari 4 perkara yang membawa sengsara tersebut. Wallahu muwafiq illa aqwamit thariq. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa ini kan diri kami sendiri, dan mudah-mudahan bisa juga dimanfaatkan oleh para jamaah yang kami bahagiakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.